إلى مشيخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا مصنف ذلك شيخ عبد القادر على الجيلاني شيخنا محمد بن عبد الكريم السمان البدن شيخنا البدن شيخنا عمر البدن جيل شيخنا الشيخ بن عبد البدن سيد المسيد بن عبد الله بن عبد العزيز بن وعن ابن جميل وما سلم قال أصلا على ابن محمد بن مسلم بشي سمينا رئيسا وبارا على كرده محمد بن محمد الغزالي أن الله يعلي درجته في الجنة وينفعنا بهم ويفعله من الأسرار ومنفعتهم وأمداد مخصوصياتهم وكراماتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال Anda kita mengucapkan Alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Katakanlah hai Tuhan, katakanlah hai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat yang benar dan keluarkanlah aku di tempat yang benar. Tempat masuk yang benar ialah perjalanannya menuju masuk ke hadirat Tuhannya. Pada ketika hapusnya daripada memandang dirinya. Tempat keluarnya yang benar yaitu perjalanannya menurun. Ia dan menurun dan berkembali kepada berhadapnya dengan manusia. Manusia banyak untuk memberikan petunjuk dan bimbingan bagi mereka. Ketika bapaknya dengan Tuhannya dan menyerah diri kepadanya dan tetapnya di makam ini. Jadi makam bako. Jadi ada walaupun banyak orang tetap aja artinya kepada Tuhannya hatinya. Walaupun berhadap kepada Tuhan. Ngarannya makam bako. Kita tahu barang dulu makam orang. Jadi kita ada tetap aja menghormati orang dan kita ada apa-apanya dengan lawan orang. Dibandingkan dengan orang. Orang makamnya makam bako. Kada kita makam begawe, makam lain daripada orang. Itu bang dulu. Liyakuna nazari ila haulika wa quwwatika. Iza adkhatani wastislami wanqiyadi ilaika. Iza akhrajtani. Supaya tilikku kepada daya dan upayamu di pandangannya nih tilik memandang upayamu aja menilik daya dan upayamu apabila engkau masukkan aku dan menyerahku dan menjunjungku kepadamu apabila engkau keluarkan aku. Jadi hatinya tuh Allah aja semua nih. Ada dari dirinya namanya makam baka. Waj'alni min ladunka sultanan nasira wa yansuruni wa yansuru bi wa la yansuru alayya yansuruni ala syuhudi nafsi wa yu'nini an dairatis hissi. Dan jadikanlah untukku daripadamu dalil yang kuat yang menolong
untuk diriku dan orang-orang yang mengikuti aku, dan janganlah engkau tolong orang yang memusuhi aku, yaitu orang yang menolongku atas memandang diriku dan yang menghapuskan aku daripada indra idaran panca indraku. Dan juga musannif menulis huraian bagi setengah saudaranya. In kanat ainu qalbi tanzuru ila anna Allah wahidun bi minnatihi fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatihi. Jika ada mata hati memandang kepada bahwasanya Allah itu bersendiri pada pemberiannya, maka syariat menuntut bahwasanya mesti daripada mensyukuri makhluknya. Artinya berterima kasih. Tiap-tiap nikmat dan pemberian yang disampaikan oleh seseorang kepada kita, seperti ia datang ke tempat kita membawakan hadiah berupa uang atau lainnya, maka bagi kita yang menerima ini hendaklah atas dua tilikan. Yang pertama, kita tilik bahwa yang memberi kita itu adalah Allah Ta'ala sendirinya. Jangan memandang bahwa yang memberi itu selain daripadanya. Inilah atas jalan hakikat berdasar ilmu tauhid. Itu di hati hendaknya. Yang kedua, hendaklah kita memandang syariat. Nah ini, yaitu bahwa pemberian itu dengan disampaikan oleh orang tadi, hendaklah kita mendoakan baginya dan berterima kasih kepadanya, karena menjunjung perintah Allah dan nabinya juga. Jadi kedua-duanya, di hati tadi ini Allah yang memberi, di syariatnya kita berterima kasih, mudahan biar panjang umur, murah rezeki, mendoakan, itu disuruh nabi juga. Kedua-duanya jalan, kada boleh sebut tinggi aja. Firman Allah, anishkur li wa liwalidaik, syukurilah aku dan ibu bapamu. Terima kasih bapamu, ibu bapamu manusia. Yang dimaksudnya Tuhan yang menjadikan kita dalam dunia ini. Kita tidak cukup mensyukuri dan mensyukuri dia saja, kalau tidak mensyukuri pula terhadap ibu bapak yang mengandung dan memeliharanya. Sabda Nabi kita SAW, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa-siapa tiada mensyukuri manusia, niscaya ia tidak mensyukuri Allah. Wa anna an-nasa fi dzalika ala salasatil aqsam. Wallahu a'lam. Syariat hakikat. Ini pulang. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Syahdan paling bawah 58. Sekarang bernama Safar di Tambilahan Jambi, cucu dari Syekh Muhammad Hasan.
Syahdan jika diperoleh bagi seseorang ma'rifat akan segala yang tersebut itu dan senantiasa hudur hati. Ini ada aja kaitannya pulang dalam kitab tadi. Hudur hati akan yang demikian itu, maka jangan engkau hiraukan jikalau sedikit amal dengan anggota yang zahir, karena segala amal itu persembahanmu kepada Allah Ta'ala, dan ma'rifah itu nugrah akan dia. Nih orang nama pangoleh seorang belum sampai lagi kada amal lagi, perasaannya aja. Nah orang sudah ma'rifah itu kan lebih sedikit amal. Kalau ma'rifah itu negara akan dikau, maka jauh sekali perbedaan antara dua perkara itu, seperti kata Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu di dalam hikamnya, "Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'ha wa in qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa aynama tuhdihi ilaihi imma mimma huwa muriduhu alaika." Artinya apabila membukakan Allah Ta'ala bagimu akan suatu pihak daripada ma'rifah, maka jangan engkau hirau sertanya jikalau sedikit amalmu, karena bahwasanya tiada membukakan ia bagimu melainkan padahal menghendaki ia mengenalkan dirinya kepadamu. Tiadakah engkau ketahui bahwasanya ma'rifah yaitu anugerahnya atasmu, anugerah Allah, dan segala amal itu engkau mempersembahkan akan dia kepadanya Allah. Maka di mana juga sama, jauh sekali beda antara barang yang engkau persembahkan akan dia kepadanya daripada barang yang dianugerahnya atasmu, karena mengenal Allah Ta'ala itu sekali-kali tiada boleh dengan usaha. Allah memberi, perasaan dalam hati itu Allah memberi masing-masing. Ada kalau diusahai Allah memberi. Cuma tugas kita ya beribadah, karena akhirnya tuh Tuhan dari buahnya tadi. Itu anugerahnya atasmu, karena mengenal Allah Ta'ala itu sekali-kali tiada boleh dengan usaha dan ikhtiar daripada hamba, melainkan dengan semata-mata anugerahnya juga kepada hamba. Seperti Nabi SAW, "Arabtu Rabbi bi Rabbi", artinya aku kenal akan Tuhanku dengan Tuhanku, yakni dengan anugerahnya kepadaku. Syahdan, manakala sempurna amalkan kaifiyat musyahadatin yang tersebut dengan tiada cedera, maka diharaplah diperoleh daripada Allah Ta'ala jazbah, tarikan yang tiada menyamai akan dia segala amal jin dan manusia. Seperti sabda Nabi SAW, "Jazbatun min jazabatil haqqi la tuwazi amal la tuwazi amalus saqalain." Artinya bermula satu jazbah daripada segala jazbat Tuhan yang hak itu tiada menyamai akan dia segala amal jin dan manusia. Jazbah tadi karena kawang disamai
tatkala kita diberi Tuhan anugerah. Dan lagi jalan sampai kepada ma'rifah itu amat banyak lain daripada kaifiat yang tersebut itu. Setengah daripadanya melazimi membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sugianya usahakan yang demikian itu supaya engkau beroleh kemenangan dunia dan akhirat. Karena bahwasanya ilmu tiada diamalkan itu tiada memberi manfaat, tetapi memberi mudarat akan yang mempunyai dia, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Artinya bahwasanya yang terlebih sangat azaban manusia karena azab pada hari kiamat itu, yaitu orang yang alim yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya, yakni tiada mengamalkan akan ilmunya. Dan lagi kata Ibnu Ruslan qaddasallahu sirrahu, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli abidil wasan. Artinya maka orang yang alim yang tiada mengamalkan ia dengan ilmunya, diazab ia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Karena bahwasanya ilmu itu jalan yang menyampaikan kepada amal, dan tiada sah amal melainkan dengan ilmu, dan tiada memberi faedah ilmu melainkan dengan amal, seperti kata ulama. Allahu a'lam bishawab. Berarti kada usah lah jadi ulama orang berilmu, karena namanya kada keamalakan disiksa Tuhan kada. Takutan orang. Ada yang mengatakan ini wajib, orang menyuruh orang sembahyang wajib, ini kada. Nah itu dahulu disiksa. Kalau nyenang sunat-sunat kan menyuruh orang, inya kada menggawi, inya dapat pahala. Sekali sebutik dapat juga sawabnya. Kalau nyenang wajib, nah itu inya dapat siksa. Menyuruh orang yang ada dapat siksa. Allah a'lam.